Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vito TV, edukasi tiada henti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas mengenai seluk-beluk rumah Melayu. Maka itu, langsung saja disimak video berikut ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen. Bagi orang Melayu, rumah bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi tanda kesempurnaan hidup. Secara umum, rumah Melayu meliputi rumah kediaman, rumah balai, rumah ibadah, dan rumah penyimpanan atau lumbung. Penamaan itu sesuai dengan tujuan atau fungsi dari bangunan. Namun, terkadang penamaan rumah juga berdasarkan pada bentuk dan gaya atapnya. Rumah Melayu banyak kita temukan dalam bentuk panggung atau rumah panggung. Masyarakat umum juga banyak menyebutnya dengan istilah rumah tinggi. Bangunan rumah Melayu biasanya terdiri dari 1. Selasar. Selasar adalah bagian depan rumah yang tiada berdinding. Biasanya digunakan untuk menyambut tamu atau tempat anak-anak bermain. Selasar ada 3 jenis, yaitu selasar dalam, selasar yang menyatu dengan rumah induk. Selasar luar, selasar yang tidak menyatu dengan rumah induk. Selasar jatuh, selasar yang lebih rendah dari rumah induk. Jika dilihat dari gambar rumah Melayu, selasar itu adalah bisa dibilang seperti terasnya rumah sekarang. Jadi, bagian depan rumah seperti ada teras dan biasa digunakan sebagai tempat kumpul atau bermain. Itulah yang disebut dengan selasar. Bagian kedua rumah Melayu adalah rumah induk. Bagian rumah induk sekarang bisa dikatakan bahwa bagian itu adalah bagian tengah rumah, karena bagian rumah induk itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, ruang muka. Ruang muka adalah ruangan tempat kaum ibu serta tempat tidur bagi keluarga perempuan dan anak-anak yang belum 7 tahun. Yang kedua ada ruang tengah. Ruang tengah adalah ruangan tempat tidur anak laki-laki yang sudah berusia lebih dari 7 tahun. Dan yang ketiga adalah ruang dalam. Ruang dalam adalah ruang tidur untuk orang tua perempuan atau anak perempuan yang sudah mulai beranjak dewasa. Terakhir, di bagian dalam rumah Melayu terdapat yang namanya penanggah. Penanggah, bahasa Indonesianya adalah dapur atau ruangan belakang, yang dimana ruang tersebut adalah tempat memasak, menyimpan alat memasak, alat pertanian atau nelayan, serta menyimpan bahan makanan. Jadi, pasti di belakang rumahmu ada semacam ruangan yang digunakan khusus untuk memasak dan menyimpan barang, bukan? Nah, itulah yang disebut dengan bagian penanggah atau ruangan belakang. Sekarang, kita akan mengenal rumah Melayu berdasarkan bentuk atapnya. Yang pertama, atap limas. Atap rumah yang tentunya berbentuk limas ini banyak ditemui di sepanjang pantai timur Sumatera, termasuk Pekanbaru. Dahulu, di Pekanbaru banyak ditemukan atap rumah berbentuk limas. Namun kini keberadaannya sudah mulai sedikit. Akan tetapi, apabila anak-anak Bapak ingin melihat atap limas di Pekanbaru, silakan kunjungi kawasan Senapelan di sekitar Jembatan Lekton 1, Jembatan Siak 3, dan Jembatan Siak 4 di ujung Jalan Sudirman. Yang kedua ada lipat kajang. Atap rumah seperti kajang
yang dilipat. Bentuk rumah ini dapat kita lihat di Kenegrian Sentajo, Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi. Yang ketiga, atap bubung. Atap bubung menggunakan perabung. Orang Melayu memudahkan ucapannya menjadi bubung. Yang terakhir atau yang keempat adalah atap pencalang. Atap pencalang disebut juga atap lancang atau atap lentik, karena atap ini diambil dari bentuk atap rumah pada perahu lancang yang berbentuk lentik. Bentuk rumah ini masih dapat banyak kita temukan di daerah Kampan, Kuantan, dan Rokan Hulu. Maka dari itu, di Kampan, rumah dengan atap pencalang ini disebut dengan nama rumah lontiok, atau dalam bahasa Indonesianya adalah rumah lentik. Ada satu bagian pada rumah Melayu yang selalu ada kita temui, yakni selembayung. Selembayung adalah hiasan berupa kayu basilang dengan ukiran pucuk pakis yang diletakkan pada kedua ujung perabung atap. Oke, cukup sekian belajar kita pada hari ini. Tadi kita sudah mengenal bagian dalam rumah Melayu, dan kita juga sudah mengenal macam-macam rumah Melayu berdasarkan potongan atau bentuk atapnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga bermanfaat.